Oke guys, masih bersama gue Mas Tompel dalam segmen storytelling. Di sini gue bakal ngejelasin atau menceritakan tentang petilasan yang ada di Bogor Utara, yaitu petilasan Ciung Wanara. Nah, ini kita jalan dari arah Pajajaran atau Perum. Nah, di sini ada perempatan, kita belok ke arah kiri ke arah SMA Negeri 7 Bogor. Karena posisinya ada di belakang SMA Negeri 7 Bogor. Jadi, Ciung Wanara adalah legenda di kalangan orang Sunda di Indonesia. Cerita rakyat ini menceritakan legenda kerajaan Sunda Galuh, asal-muasal nama Sungai Pemali, serta menggambarkan hubungan budaya antara orang Sunda dan Jawa yang tinggal di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Ciung Wanara atau biasa disebut Prabu Surotama ini berkuasa pada tahun 739 sampai 783 dan memiliki ayah yang bernama Permana Dikusuma dan ibu Naganingrum, dan memiliki istri yaitu Kancanawangi. Cerita ini berasal dari tradisi cerita lisan Sunda yang disebut Pantun Sunda, yang kemudian dituliskan ke dalam buku yang ditulis oleh beberapa penulis Sunda, baik dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Dahulu berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercayai bahwa pada saat itu kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana Dikusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, raja memutuskan untuk menjadi seorang petapa, dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Selain itu, Arya Kebonan juga telah datang kepada raja untuk membawa laporan tentang kerajaan. Sementara ia menunggu di depan pendapa, ia melihat pelayannya sibuk mondar-mandir mengatur segalanya untuk raja. Menteri itu berpikir betapa senangnya akan menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Karena itu ia pun ingin menjadi raja. Di suatu malam, kedua ratu bermimpi bahwa bulan jatuh di atas mereka. Mereka melaporkan hal itu kepada raja, yang membuatnya ketakutan. Karena mimpi tersebut biasanya peringatan bagi wanita yang akan hamil. Hal ini tidak mungkin, karena ia tidak bersalah memperlakukan kedua ratu sebagai istri-istrinya. Gua Batara lengser muncul dan mengusulkan untuk mengundang seorang petapa baru yang disebut Ajar Sukaresi, yang tidak akan lain adalah Raja Prabu Permana Dikusuma, untuk menjelaskan mimpi yang aneh tersebut. Prabu Branawijaya setuju, dan begitu petapa tiba di istana, ia ditanya oleh raja tentang arti mimpi itu. Kedua ratu mengharapkan seorang anak yang mulia. Meskipun terkejut dengan jawabannya, Prabu Brahmajaya masih bisa mengendalikan diri, ingin tahu seberapa jauh petapa berani berbohong kepada dia. Dia mengajukan pertanyaan lain, apakah mereka akan anak perempuan atau laki-laki? Keduanya anak laki-laki yang mulia. Padahal itu, raja tidak bisa lagi menahan diri, mengambil kerisnya dan menusuk Ajar Sukaresi agar dia mati. Namun dia gagal, keris itu bengkok. Apakah raja berkehendak aku mati? Bila begitu saya akan mati. Kemudian petapa itu jatuh. Raja menendang mayatnya begitu hebat sehingga terlempar ke dalam hutan, di mana ia berubah menjadi seekor naga besar yang disebut Nagawiru. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu memang hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangerayet melahirkan seorang putra yang bernama Haryangbangna. Suatu hari ketika Prabu Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum, secara ajaib janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara. Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, kekuasaan Anda akan semakin pendek. Peristiwa aneh janin yang dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut.
Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pengerayat atau istri pertama dia untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum yang akan lahir sebagai bajingan menurut impiannya. Dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama-sama dengan Haryang Bangga, putra Dewi Pengerayat. Ratu percaya hal tersebut dan setuju, tetapi apa yang harus dilakukan? Kita akan menukar bayi tersebut dengan anjing dan melemparkannya ke sungai Citandui. Jadi sebelum melahirkan, Dewi Pengerayat menghimbau Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya dengan malam atau lilin yang biasanya digunakan untuk membatik. Dia berpendapat bahwa perlakuan ini adalah untuk menghindarkan ibu yang sedang melahirkan agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Dan Naganingrum setuju dan Pengerayat pun menutup mata demi Dewi Naganingrum dengan lilin, berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam sungai Citandui. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuan sang ibu yang tidak curiga akan perbuatan jahat tersebut. Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia tengah menggendong seekor bayi anjing. Dia sangat terkejut dan jatuh sedih. Kedua pelaku kejahatan berusaha menyingkirkan Dewi Naganingrum dari istana dengan mengatakan kebohongan kepada rakyat, tetapi tidak ada yang percaya kepada mereka. Bahkan Uwa Batara lengser tak dapat melakukan apa-apa karena Raja serta Ratu Dewi Pengerayat sangat berkuasa. Bharma Wijaya bahkan memerintahkan hukuman mati atas Dewi Naganingrum karena dia telah melahirkan seekor anjing yang dianggap sebagai kutukan dari para dewa dan aib bagi kerajaan. Uwa Batara lengser mendapat perintah untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Dia membawa Ratu yang malang ke hutan, namun dia tidak sampai hati membunuhnya. Dia bahkan membangunkan sebuah gubuk yang baik untuknya. Di desa Geger Sunten, tepian sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai untuk menangkap ikan. Suatu pagi mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubuk, dan sangat terkejut bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubuk tersebut. Setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Di ibu kota Galuh, tabung ayam adalah sebuah acara olahraga besar, baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Brahma Wijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Sigiling. Dalam kesombongannya, dia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun pada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juga. Dan akhirnya ayam tersebut dikalahkan oleh ayamnya Ciung Wanara. Hingga setengah dari kerajaan Galuh Sunda diberikan kepada Ciung Wanara. Dan video ini adalah sebuah petilasan Ciung Wanara yang ada di Bogor Utara. Dan tidak ada yang tahu persis kapan Prabu Eyang Ciung Wanara datang ke tempat ini. Jadi pada halaman depan terdapat patung ayam jantan dan seikat padi yang berada di tepat di sisi kiri pintu masuk. Menurut informasi merupakan simbol kahuripan atau kehidupan. Dalam ruangan petilasan tak banyak informasi yang bisa kita dapat, hanya ada sebuah tulisan bijak yang konon katanya merupakan tulisan dari sesepuh penjaga petilasan, yaitu pangeling-eling. Cintailah sesama manusia sebagai mencintai dirimu sendiri. Hormatilah kesopanan dan berlaku sopanlah kepada siapapun juga. Janganlah kamu membenci kepada sesama manusia jika kau ingin dicintai. Lenyapkanlah perasaan dan perbuatanmu yang iri dengki. Tanamkanlah perasaan yang mulas asih dalam sanubarimu. Ya mungkin itu sedikit cerita tentang Prabu Ciung Wanara dan tempat petilasannya yang ada di kota Bogor. Terima kasih.